Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki yang mencoba mendapatkan hadiah dari permainan capit, tetapi dia gagal. Seorang pemuda bernama Nick yang berjalan keluar dengan keruk tangan melihatnya dan bertanya hadiah apa yang dia inginkan. Anak laki-laki itu menunjukkannya. Jadi Nick menggunakan spidol yang dapat dihapus untuk menunjukkan dengan tepat di mana anak laki-laki itu harus menjatuhkan capit untuk mendapatkan hadiahnya. Nick bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia punya uang, dan anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Nick memberinya $1 dan mendoakannya. Kita beralih ke montase perjalanan Nick, Haley, pacarnya, dan Jonah, sahabat mereka. Kita melihat mereka di karnaval, melihat Jonah dan Nick berlari jauh ke dalam hutan. Nick berlari sendirian sampai dia di tepi sungai yang telah menghanyutkan jalan setapak. Ia berdiri dan melihat air mengalir. Nick terbangun. Dia berada di kamar hotel bersama Haley dan Jonah. Nick mendengar teleponnya berbunyi pesan dari Nomad, seorang peretas yang telah mengejek mereka. Dia membangunkan Jonah dan mereka pergi ke kamar mandi dan membuka email mereka. Mereka mulai mengirim pesan ke Nomad. Nomad rupanya meretas server MIT dan mengacaukan berkas personal termasuk milik mereka. Namun, ketiganya hampir disalahkan dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Nick memberitahu Nomad bahwa mereka akan menemukannya untuk menunjukkan kepada keduanya siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Nomad mengirimkan lampiran email yang berisi tautan video dari dalam kamar hotel mereka. Nick melihat ke belakang untuk melihat di mana Haley tidur di samping laptopnya. Nomad meretas kamera webnya. Nick menutupnya dengan marah. Nick dan Jonah mulai melakukan pencarian habis-habisan, melacak alamat IP Nomad. Mereka akhirnya menemukannya di Good Springs, Nevada, dan saling memberi selamat. Mereka menyadari bahwa mereka akhirnya dapat menghadapi orang yang hampir menghancurkan hidup mereka. Di tengah-tengah ucapan selamat mereka, Haley bangun dan mengingatkan mereka bahwa mereka harus menyetir di pagi hari agar mereka bisa tidur. Perjalanan ini bukanlah untuk menemukan Nomad, melainkan untuk membantu Haley pindah ke California. Tempat dia akan melanjutkan sekolahnya di sana. Nick jelas-jelas menghindari masalah ini. Di pom bensin, Nick pergi membeli kopi. Haley bertanya kepada Jonah, apakah Nick pernah membicarakan kepindahannya ke California selama setahun. Jonah berkata bahwa mereka berdua adalah teman dan bukan haknya untuk mengomentari hal ini. Dia harus bertanya kepada Nick. Mereka melihat Nick keluar membawa kopi, tetapi dia tersandung keruknya dan jatuh, menumpahkan kopi ke seluruh bajunya. Nick marah dan malu saat mereka datang untuk membantunya. Nick berkata dia akan pergi membeli kopi lagi. Haley datang dan mencoba bersikap manis untuk menghiburnya, tetapi Nick tidak menyukainya. Haley mengatakan kepadanya bahwa dia memutuskan untuk membantu pencarian Nomad mereka bukan karena dia membutuhkan bantuan, tetapi karena dia merasa tidak membutuhkannya. Nick memberikan tanggapan marah, dan dia pun pergi dengan marah. Nick menemui Jonah dan memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke Nomad. Nick menyadari Haley menghilang dan Jonah mengatakan kepadanya bahwa Haley telah pergi. Nick menemuinya dan mereka mendiskusikan hubungan mereka serta keengganannya untuk membicarakan kepindahannya. Nick mencoba untuk memikirkannya secara logis. Sejak kecelakaannya, dia tidak yakin tentang kualitas hidupnya atau bahkan apakah dia akan berakhir di kursi roda pada akhirnya.
Nick tidak ingin Haley mengorbankan mimpinya untuknya. Namun, Haley melihat pemikirannya sebagai melarikan diri dari masalahnya dan dirinya, kebalikan dari apa yang selalu dia katakan padanya untuk dilakukan, yaitu mengatasi masalah secara langsung. Haley melepas kalung yang diberikannya dan mencoba mengembalikannya. Ketika dia menolak, Haley tampaknya melemparkannya ke sisi tebing yang mengejutkan Nick. Ketiganya terus melaju menuju lokasi nomad. Nick ragu untuk membawa Haley, tetapi Haley marah karena Nick setuju untuk ikut. Kemudian, dalam kegelapan total, mereka menemukan lokasi nomad. Tampaknya di sebuah trailer terbengkalai. Haley tetap berada di dalam mobil. Sementara Jonah dan Nick menyelidiki. Jonah langsung ingin melarikan diri karena dia pikir nomad tidak mungkin tinggal di sini. Tetapi Nick bersikeras untuk mencari lebih jauh, mengingat dia sudah menyerah melacak peretas ini. Mereka menemukan benda-benda acak di dalam rumah, tetapi tidak ada nomad. Nick menemukan ruang bawah tanah dan mereka turun ke bawah. Meskipun mereka tidak menemukan komputer, mereka menemukan rak server yang memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa nomad telah berada di lokasi tersebut. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan Haley. Keduanya berlari kembali ke mobil, melihat semua pintu terbuka dan radio menyala. Haley tidak ditemukan dimanapun. Nick dan Jonah mencari dengan senter di sekitar sampai mereka melihat Haley di kejauhan. Diangkat ke langit, mereka berlari ke arahnya. Potongan gambar acak dari pengejaran mereka pun terjadi. Nick tersadar di sebuah ruangan serba putih. Dia diikat di kursi roda, hanya mengenakan gaun rumah sakit. Di dekatnya berdiri seorang pria dengan pakaian hazmat putih. Pria itu pergi dan pria lain dengan pakaian hazmat masuk dan duduk dengan alat perekam. Dia memperkenalkan dirinya kepada Nick sebagai Dr. Whelan Damon. Damon ingin tahu apa yang terjadi pada Nick, tetapi Nick tidak mengerti apa yang dia bicarakan. "Aku ingin kau menceritakan tentang pertama kali kau bertemu The Signar," tanya Damon. Tetap saja, Nick tidak tahu apa yang diinginkan Damon dan bertanya apa yang sedang terjadi, bertanya tentang Jonah dan Haley. Damon mengatakan kepadanya bahwa dia dan teman-temannya telah berhubungan dengan ABA, entitas biologis luar angkasa. Nick meminta untuk bertemu dengan teman-temannya, menelepon orang tuanya. Kedua permintaan itu ditolak. Nick bertanya lagi tentang ABA, apakah mereka percaya itu mikrobiologis atau mikrojamur. Tetapi Damon menghentikannya, melihat sesuatu menetes keluar dari Nick. Namun itu hanya mimisan. Nick dibawa kembali ke kamar rumah sakit yang steril. Keesokan harinya, dia didorong dengan kursi roda di sekitar fasilitas itu. Saat dia berjalan melewati beberapa ruangan, dia melihat beberapa ruangan dibersihkan atau ditutup sepenuhnya. Dia melihat ke dalam suatu ruangan dan melihat Haley di ranjang rumah sakit. Dia mencoba untuk kembali dan menemuinya, tetapi ditolak oleh pengawalnya. Damon ingin bertanya kepada Nick beberapa pertanyaan dalam format ya atau tidak, dan memulai dengan serangkaian pertanyaan kontrol seperti, "Apakah kamu berasal dari bumi?" Nick tidak mengerti mengapa tes itu diperlukan dan menunjukkan ketidaksenangannya. Damon membawa televisi dan memutar rekaman gubuk yang direkam Jonah kepada Nick. Berhenti sejenak saat mengambil gambar pohon. Damon memperbesar gambar hingga Nick melihat apa yang ingin dilihatnya. Nick mundur karena ngeri. Ada sosok alien bersembunyi di antara cabang pohon. Damon mengatakan kepadanya dengan nada yang tenang
bahwa Nomad bukanlah seorang peretas. Kembali ke kamarnya, Nick melempar makanannya dari meja karena marah dan tidak percaya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Jonah dari lubang angin. Jonah memberitahu Nick bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang-orang yang memeganginya dan takut bahwa dia telah dijadikan sasaran eksperimen. Selama ujian lainnya, demon ingin Nick mencocokkan ubin tertentu dengan bentuk. Nick marah karena kurangnya jawaban dan kejujuran, serta secara pasif-agresif menyelesaikan ujian untuk demon. Dia kemudian memberitahu demon bahwa sampai dia melihat Hailey, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Demon mengizinkannya, dan Nick menyadari tidak ada kabar terbaru tentang perawatannya. Demon memberitahu Nick bahwa dia dalam keadaan koma, dan saat dia bangun, dia akan dapat berbicara dengannya. Tidak mau mempercayai perkataan demon, Nick berencana melarikan diri sambil memecahkan remah roti. Nick menyebarkannya pada papan tombol sehingga dia dapat melihat tombol mana yang ditekan. Setelah berbicara dengan Jonah, mereka mengetahui bahwa kombinasinya adalah 7521. Jonah kemudian berkata pada Nick, "Aku tidak bisa merasakan lenganku," dan kemudian dengan panik pergi. Nick memanggilnya, tetapi Jonah sudah pergi. Demon di bagian lain fasilitas itu sedang mengawasi seekor sapi melalui kaca. Mereka menyalakan musik untuk mengganggu apapun yang ada di sana. Lampu padam dan kursi dilempar ke kaca yang tidak pecah. Dan Nick dikurung bersama dua penjaga hazmat di sebuah ruangan. Ketika mereka pergi, Nick melihat luka yang panjang dan dalam di dinding. Nick diinterogasi lagi oleh demon. Nick bertanya tentang Jonah. Dia tahu bahwa mereka tahu ia telah berbicara kepadanya melalui ventilasi di kamarnya. Demon mengangguk dan membenarkan bahwa mereka telah mendengarkan pembicaraannya. Nick kemudian bermonolog tentang betapa ketinggalan zamannya fasilitas itu dan bagaimana demon ketinggalan zaman. "Kau dinosaurus kuno," kata Nick kepadanya. Nick melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia, Jonah atau Nomad, dapat dengan mudah mengungkap mereka dan menghancurkan seluruh dunia mereka. Nick kemudian menuntut untuk diberitahu apa yang terjadi pada Jonah. Demon kemudian mengungkapkan bahwa Jonah tidak pernah ditemukan. Jonah tidak pernah berada di fasilitas itu. Nick berbicara sendiri. Nick membantah klaim tersebut. Kemudian, demon dan timnya berada di kamar Nick. Mereka memeriksa tempat tidurnya dan menemukan gambar yang dibuatnya tentang penggambaran seluruh fasilitas. Nick mencoba melarikan diri dengan Hailey di ranjang rumah sakitnya. Meskipun mengalami beberapa kali kejadian yang nyaris terjadi, Nick berhasil mencapai pintu keluar, tetapi tidak dapat mencapai tombol angka untuk membuka pintu. Dia mencoba menggunakan pipa untuk memasukkan nomor, tetapi pada saat dia berhasil memasukkan nomor ketiga, demon sudah ada di sana untuk membawanya kembali. Nick bermimpi berlari, berkompetisi, dan menghabiskan waktu bersama Hailey. Nick terbangun dan melihat Hailey yang akhirnya terbangun. Mereka saling menyapa dan saling berpegangan tangan. Seorang petugas hazmat melihat itu dan mendorong mereka. Nick berteriak kepada mereka dan mencoba meraih Hailey kembali. Dua pria mencoba menahannya, tetapi dia melawan dan jatuh dari tempat tidurnya. Melihat darah hitam di pakaian mereka, para pria itu panik dan meninggalkan ruangan. Nick melihat ke bawah dan melihat apa yang membuat mereka ketakutan. Kakinya telah diganti dengan kaki sibernetik yang berasal dari alien. Dia tentu saja ketakutan dan dalam momen humor singkat memeriksa untuk melihat apakah mereka telah mengacaukan alat kelaminnya. Demon yang telah mengawasi di balik jendela berbicara kepada Nick dan mengatakan kepadanya bahwa inilah sebabnya mereka merahasiakannya, karena mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi akan terlalu sulit. Mereka ingin membantunya dan Hailey tetap dia harus tenang.
dan memasang kembali infus di dekatnya. Nick malah berdiri di dekat pintu dan menguatkan dirinya. Dia menendang pintu ke bawah dengan kaki barunya dan mendorong Haley ke pintu keluar. Damon dengan tenang mengikuti mereka, mengamati kerusakan yang telah dia ciptakan dan para peneliti yang telah dia lukai sepanjang jalan. Di lift menuju permukaan, dia berhadapan dengan Nick. Dia memberitahu Nick bahwa dia hanya aman di fasilitas itu dan dia tidak dapat melindunginya di sana. "Aku hanya dapat melindungimu dari mereka di sini," kata Damon. "Lindungi aku dari siapa?" jawab Nick. Tidak mengerti apa yang dikatakan Damon, tetapi tidak peduli. Dia sudah muak. Dia mendorong Damon kembali dan menutup lift lalu menaikinya bersama Haley. Nick mendorong Haley menyusuri lorong gelap yang panjang dan mendapati dirinya berada di sistem seperti selokan dengan 3 jalan. Dia memilih satu dan mendapati dirinya berada di padang pasir di tengah antah berantah. Setelah membangunkan Haley, mereka mulai berjalan mencari bantuan. Damon mempersiapkan timnya untuk melasak Nick dan Haley. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba Nick dan Haley melihat sebuah mobil melaju. Pengemudinya, Mirabel, menjemput mereka dan mengantar mereka ke pom bensin terdekat. Mirabel tampak seperti wanita religius yang delusi yang mengira dia bisa mendengar malaikat kecil Tuhan berbicara kepadanya. Mirabel mengantar mereka dan mengucapkan selamat kepada mereka. Nick pergi ke bar terdekat untuk mencari telepon. Dia menemukannya tetapi tidak berfungsi. Dia kemudian melihat ke televisi, di mana berita telah mengklasifikasikan Haley dan dia sebagai ancaman biohazard yang harus dianggap berbahaya. Nick melihat ke tempat dia meninggalkan Haley dan melihatnya memasuki truk yang akan pergi, meskipun dia mengarahkannya untuk tetap diam. Nick mengejar truk itu dan mencoba menghentikannya, tetapi pengemudi mendorongnya. Kemudian, Nick yang sinkron dengan kaki barunya mulai berlari sangat cepat dan mengejar truk itu. Pengemudi, James, meraih senjatanya tetapi menemukannya hilang. Dia melihat ke kursi penumpang dan melihat Haley di sana mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Dia segera menghentikan truk itu. Nick dan Haley mencurinya dan pergi. Damon berpacu dengan timnya, masih mencari keduanya. Saat Nick menyetir, Haley memperhatikan kakinya untuk pertama kalinya dan merasa ketakutan. Dia bertanya apa yang terjadi kepadanya. Damon membuat penghalang jalan dan menghentikan Mirabel sambil membawa tas kerja merah. Dia meminta Mirabel untuk menemaninya dan Mirabel pun menurutinya. Nick tiba-tiba harus menghentikan truknya. Mereka keluar dan mendapati jalan itu berakhir tiba-tiba, meninggalkan tebing di depan mereka. Nick dan Haley menyadari bahwa mereka tidak tahu di mana mereka sebenarnya berada. Damon berbicara kepada Mirabel tentang Nick dan Haley, tetapi Mirabel tampak lebih tidak stabil daripada saat pertama kali bertemu mereka. Damon mendesah dan membuka tas kerjanya. Di dalamnya ada pistol. Diduga dia membunuh Mirabel. Nick setelah berbalik menemukan sebuah gedung, sebuah pusat pengunjung, dan memberitahu Haley bahwa mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Nick mencari telepon yang berfungsi, tetapi tidak ada satupun yang berfungsi. Lebih anehnya, semua dokumen yang ditemukannya kosong. Dia menemukan Haley sedang melihat peta lokasi, tetapi mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak mengenali geografinya atau tidak memiliki arah yang jelas tentang kemana harus pergi. Haley berjalan keluar. Nick menemukannya.
Haley mendengar suara, tetapi Nick tidak mendengar apa-apa. Dia mengatakan kepada Haley bahwa mereka akan menginap di pusat pengunjung. Haley bertanya, apakah semua yang terjadi adalah kesalahannya? Nick menggelengkan kepalanya. Tidak, itu salahku, katanya. Haley bertanya, apakah kakinya sakit? Nick berkata tidak. Kita melihat Damon dan timnya mengunci sebuah gedung. Nick dan Haley mendengar sesuatu saat mereka tidur di luar dan pergi bersembunyi. Damon pergi untuk berbicara kepadanya dan tetap tenang meskipun James mengarahkan senapan ke arahnya. James berbicara tentang keluarganya yang ada di sana bersamanya, padahal tidak. Damon mengangguk dan memberitahu James bahwa dia kuat. James mencoba menembak Damon, tetapi senapannya tidak memiliki selongsong peluru yang membuatnya terkejut. Damon mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa dan menembaknya di dada, menghabisinya. Dia kemudian menutupi tubuh James dengan selimut dan menepuk bahunya. Sementara itu, Nick dan Haley bersembunyi dan berhadapan dengan seorang pria hazmat. Namun, pria itu bukanlah salah satu anak buah Damon. Pria itu adalah Jonah. Dia melarikan diri dari fasilitas itu. Nick dan Jonah memperhatikan Haley yang sedang tidur. Mereka melihat tanda di bagian belakang lehernya. Dia juga telah dieksperimen, menjelaskan perilakunya yang aneh. Nick dan Jonah mendiskusikan situasi mereka. Jonah yakin mereka berada di area 51 karena tato mereka 23541. Nick tidak percaya, tetapi Jonah membalas karena penduduk setempat yang aneh dan kurangnya geografi yang masuk akal. Kita terjebak di bangunan tambahan milik pemerintah, kata Jonah. Jonah menunjukkan kepada Nick bahwa lengannya telah diganti dengan implan sibernetik seperti kakinya. Nick dan Jonah memutuskan untuk mencoba dan melewati pos pemeriksaan dan keluar dari area tersebut. Jonah mengendarai truk dengan setelan casnya bersama Nick dan Haley di belakang. Dia menuju ke pos pemeriksaan. Untuk sementara tampaknya dia akan berhasil. Namun mereka ingin dia keluar dan dia panik. Jonah mencoba untuk menginjak pedal gas, tetapi para penjaga tersandung oleh blok beton di bawah truk yang menahannya di tempat. Jonah meninju seorang penjaga dan mengambil senjatanya, melepaskan beberapa tembakan. Dia berkelahi dengan beberapa penjaga lain dan berlari ke sebuah gedung. Jonah melihat laptop dan mengambilnya saat dia ditembaki oleh para penjaga. Dia mencoba untuk melewati kontrol gerbang tetapi tidak berhasil. Seorang petugas hazmat menembakkan granat kejut ke dalam gedung, menyebabkannya meledak dan membuat Jonah sangat bingung. Jonah berjalan keluar dalam keadaan linglung dan tertembak 2 kali. Terluka parah, dia pergi ke Nick dan menyuruhnya masuk ke truk bersama Haley. Ketika dia memberi sinyal, dia ingin mereka pergi. Nick tidak ingin pergi tanpanya, tetapi Jonah bersikeras. "Aku butuh kamu pergi," teriak Jonah. Nick dan Haley masuk ke dalam truk dan Jonah menggunakan lengannya untuk menghancurkan pegangan beton di truk. Nick menjauh, meninggalkan Jonah di belakang. Menangis dan menjerit, Jonah meninju tanah dengan lengannya, menyebabkan gelombang kejut di tanah, menjatuhkan petugas hazmat ke tanah. Dia melakukan ini beberapa kali untuk mengulur waktu teman-temannya, tetapi tahu bahwa dia akhirnya akan terbunuh. Beralih ke Nick dan Haley, yang sangat terpukul mengetahui teman mereka telah meninggal. Pelarian mereka tidak berlangsung lama. Di kejauhan, mereka melihat Damon telah membuat penghalang jalan. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, Nick terus melaju ke arah penghalang itu.
meskipun melihat semua senjata diarahkan ke mereka. Demon mengangguk kepada dua pria yang melemparkan paku. Nick memukulnya, meledakkan ban, dan menyebabkan truk terbalik. Dia teringat kembali saat-saat yang mereka lalui bersama. Ellie berbisik bahwa dia mencintainya. Dia menyerahkan sesuatu kepadanya saat petugas hazmat menangkapnya dan mengevakuasinya ke helikopter yang sedang menunggu. Nick menatap tangannya. Itu adalah kalung yang dia pikir telah dibuang Haley. Ternyata tidak. Nick bangkit saat demon berjalan ke arahnya. Nick melihat helikopter terbang menjauh. Demon mengatakan kepadanya untuk tidak repot-repot karena dia tidak bisa menangkap mereka. Nick melihat stiker demon di kostum demon dan menyadari bahwa demon adalah nomad yang terbalik. "Kau nomad," kata Nick tidak percaya. Demon membenarkan fakta ini, mengatakan dia mengeluarkan sinyal yang hanya sedikit ditemukan. Tetapi Nick dan teman-temannya berhasil. Demon juga secara tidak langsung mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bereksperimen pada Nick dan teman-temannya. Mereka mencari kombinasi sempurna antara keinginan manusia dan teknologi alien, dan anak buahnya yang mengarahkan senjatanya ke arahnya. Nick berpikir untuk berlari lagi. Emosi mengalir melalui nadinya. Dia berteriak, kakinya bersinar merah api dan menyebabkan tanah retak. Dia berlari semakin cepat sampai dia menabrak penghalang seperti kaca. Dia menemukan dirinya berada di sebuah bangunan seperti struktur. Berbalik, dia melihat dia menabrak zona gurun. Semua yang dia alami hanyalah simulasi. Demon dengan tenang berjalan ke ujung simulasi dan melepaskan helm hazmatnya. Dia menunjukkan bagian belakang kepalanya ke badan Nick, menunjukkan bahwa dia adalah alien hibrida. Kenyataan mengerikan itu menghantam Nick. Semua pejabat pemerintah, termasuk demon, adalah alien. Semua orang lainnya adalah korban penculikan manusia yang perlahan-lahan menjadi gila karena gagal beradaptasi dengan teknologi alien. Itulah sebabnya James dan Mirabel menjadi gila setelah bertemu dengan Haley dan dirinya. Nick melihat keluar jendela dan melihat bahwa dia berada di stasiun luar angkasa yang tidak dikenal dan akan berlabuh di planet yang tidak dikenal juga. Sahabatnya telah meninggal, pacarnya telah dibawa untuk menjalani eksperimen lebih lanjut, dan dia sendirian di planet asing tanpa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tidak ada harapan untuk pulang.